Selamat sore, suara saya terdengar? Baik, kita mulai ya. Selamat sore Kak Sharon dan selamat sore adik-adik. Kita akan mulai mungkin dengan absensi dulu. Silakan Kak Sharon. Kita mulai dari absensi ya teman-teman ya. Elia, hadir ya. Mas hadir, hadir ya. Iya. Ininya belum hadir. KL, KL hadir nggak? L, sudah hadir? Hadir. L hadir ya. Nah, Joshua, Joan, Hadir. Ayo. Joshua, Hadir. Irli, Irli belum. Iya. Ada Rifin? Hadir. Kita? Tidak hadir. Alfa. Tidak hadir. Kita tidak hadir. Tidak hadir. Mas ada Ahmad? Ada. Nah, Agus belum ada. Hadir. Hadir. Maju. Hadir. Devi. Devin. Hadir. Yani. Oke. Rita. Rita hadir. Hadir. Oke. Oke, teman-teman. Karena Devi ini udah jarang hadir, jadi saya harus tunjuk satu counting lagi ya. Siapa yang mau bersedia jadi counting? Ada 50 poin. Jadi counting ya. Siapa yuk? Asad mau jadi counting? Mau. Oke, Asad 50 poin ya. Nah. Oke teman-teman, kita mulai dulu dalam doa. Silakan Asad, karena baru pertama, Asad yang pimpin doa ya untuk teman-temannya sebelum kita mulai kelas hari ini. Oke, Ibu. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kedatangan-Mu
Hari ini, karena hari ini presentasi ya, yang sudah selesai siapa? Berapa orang? Sudah semua. Yang belum siapa? Yang sudah, yang ini yang belum kan sudah. Coba yang sudah siapa? Yang sudah siapa? Satu, hampir semua ya. Permisi Bu, ada yang belum hadir? Ada yang belum hadir? Kalau yang belum selesai sama yang belum hadir, silakan teman-teman melanjutkan. Ya, nanti ada kloter kedua presentasi. Buat yang sudah siap, 3 anak pertama, bantunya juga sudah siap ya? Sudah? Skrip bantunya? Sudah. Oke. Ini ada 3 anak pertama yang maju duluan presentasi dapat 35 poin. Poinnya beda sendiri. Tapi untuk yang selanjutnya 15 poin. Silakan mendaftarkan diri ke Pak Ivan. 3 anak ya. Oh iya, Kak. Tiga diperiksa. Yuk, siapa yuk? Saya, siapa? Ayo, ayo. Jangan malu, jangan takut. Karya itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Yang penting kalian sudah berani speak up apa yang menjadi pekerjaan tangan kalian. Yuk, siapa yuk? Ayo, Yohan. Oke, Yohan, silakan presentasikan hasil karyamu. Oke, baik. Shalom, selamat sore. Perkenalkan nama saya Iwan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya Nirmana 3 dimensi. Yang pertama, konsep dan prinsip Nirmana. Di mana konsep karya saya adalah keindahan pola geometris yang harmonis melalui susunan stick-script. Saya mengambil inspirasi dari bunga teratai karena memiliki bentuk yang simetris, indah dan melambangkan kesucian, ketenangan, serta keharmonisan. Melalui karya saya ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa sederhana Tepuk tangan buat Yohan. Terima kasih Yohan untuk presentasinya, terinspirasi dari bunga teratai ya. Untuk unsur semuanya sudah betul kecuali warna, karena kita belum masuk ke materi warna. Jadi buat teman-teman presentasi selanjutnya kalau ada unsur warna jangan dipakai, karena kita belum masuk unsur warna. Yohan maju pertama sudah bagus, sudah berani menjadi percontohan untuk semuanya. Sudah mau ada koreksi gitu ya dari pekerjaannya Yohan yang nanti digunakan oleh
karya seninya sambil di depannya ya. Ya, oke. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Herman. Karya saya terinspirasi dari jembatan. Pada bagian postur itu ada garis, ya ada garis, di mana garis itu stick-stick disusun secara horizontal atau ada rantai jembatan, dan vertikal itu tiang pagar atau penyangga, dan diagonal itu tangga di kedua ujung sehingga rata struktural yang jelas. Bagian bidang yang sering mendengar pada karya 3D saya itu garis, bidang, ruang, dan tekstur. Saya akan menjelaskan bagian kedua bidang, gimana susunan stick berjalan dengan bidang atau lantai atau dek jembatan. Bagian ruang itu ada ruang kosong di bawah jembatan di bagian sini. Saya ciptakan kesan melayang dan transparansi dengan struktural. Tekstur serat kayu, stick ekstrim menjadi tekstur alami yang seragam. Prinsip daripada karya saya itu keseimbangan simetris. Tiga sisi dari turun secara simetris terhadap bagian tengah jembatan. Yang kedua itu repetisi atau irama. Dua ujung agar sudutnya sama dan simetris. Yang ketiga, kekuatan sambungan lem antara stick agar struktur tidak goyah atau rapuh saat berdiri sendiri. Yang keempat, presisi memotong stick untuk bagian tangga yang Oke, terima kasih Herman tangan untuk penjelasan. Nah, dari keseluruhan konsepnya terinspirasi dari cara filosofinya dari jembatan apa itu yang ditambahin ya Herman dalam itu ditambahin kan inspirasi dari bunga teratai karena melambangkan apa yang oh ya. Nah kalau jembatan ini filosofinya apa? Untuk Herman menjadi jembatan untuk teman-temannya atau gimana itu digali lagi dituangkan ke dalam tulisan ya Herman ya. Kemudian untuk uang ya, mengenai ruang ya. Kalau Kak Sharon lihat itu kan coba diangkat sedikit. Oke. Pengertian ruang tuh apa sih? Pengertian ruang apa teman-teman?
poin. Kak Sharon nggak akan tunjuk. Jadi teman-teman harus ini ya, harus percaya diri sama karyanya, harus berani speak up. Yuk. Kalau nggak speak up, Kak Sharon nggak tahu kalau karyamu ternyata luar biasa. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Ini siapa nih? Mas Nat. Jesslyn. Selamat sore Bu. Perkenalkan, Ya. perkenalkan nama saya Jesslyn. Jesslyn. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya Nirmana 3 dimensi yang telah saya buat menggunakan Sketchfab. Berikut konsep karya saya adalah membuat Nirmana 3 dimensi berbentuk segi enam dengan susunan Sketchfab yang bertingkat sehingga membentuk ruang di bagian tengah. Saya mengambil inspirasi dari bentuk geometri karena bentuk tersebut terlihat sederhana, rapi, dan memiliki keseimbangan. Melalui karya ini, saya ingin menunjukkan bahwa bahan sederhana seperti stick es krim dapat diubah menjadi karya seni yang menarik, memiliki nilai estetika dan bermanfaat. Yang berikut, unsur. Dalam karya ini, saya menggunakan unsur garis, bidang, bentuk, ruang, dan tekstur. Garis terlihat dari sisinya stick es krim, bidang terbentuk dari bentuk segi enam, bentuk dan ruang terlihat karena saya ingin memiliki volume dan bagian tengah yang kosong. Tekstur dari permukaan kayu stick es krim. Saya juga menerapkan prinsip keseimbangan, represi, proporsi, harmoni, dan kesatuan. Yang berikut proses pembuatan dimulai dengan membuat sketsa, kemudian menentukan bentuk segi enam. Setelah itu saya menyusun dan merekatkan stick es krim lapis demi lapis hingga membentuk karya 3 dimensi. Terakhir saya merapikan sisa lain agar hasilnya lebih bersih. Tantangan yang saya hadapi adalah menjaga agar setiap sisi memiliki ukuran yang sama, menyusun stick es krim agar tetap simetris. Dan proses ini saya belajar tentunya ketelitian, kesabaran, dan kreativitas. Demikian presentasi karya Nirmana 3 dimensi yang telah saya buat. Terima kasih. Oke, Jesslyn tadi terinspirasinya dari bentuk geometri ya. Nah, Jesslyn coba, ini catatan semuanya sudah oke. Kak Sharon cuma nambahin, coba dieksplor lagi untuk konsep dan inspirasinya. Kalau dari bentuk geometri itu kan berangkatnya dari bentuk dasar banget ya, kurang ada nilai filosofisnya gitu. Coba misalnya berangkatnya dari, misalkan ya ini Kak Sharon kasih contoh ya. Oh kalau Sinam tuh dari misalkan berangkat terinspirasi dari sarang lebah, itu kan dari bentuk alami. Jadi inspirasinya nggak selalu dasar banget dari bentuk geometri, kurang mendalam untuk filosofinya. Jadi coba dicari bentuk yang Sinam tuh di alam tuh apa sih bentuknya. Kayak tadi Yohan kan ambilnya dari bunga rantai. Si Herman itu kan dari bulatan, dari yang dia lihat di sekitar sekelilingnya. Mungkin bentuk segi enam yang lainnya bisa dari, selain dari sarang lebah, dari kebiasaannya. Mungkin dari partikel atau dari apa. Coba di-explore lagi yang bagian itu ya, jadi disempurnakan lagi. Ya. Oke, sudah bagus. Selanjutnya Kak Sharon kasih juga 10 menit untuk teman-teman menyempurnakan terlebih dahulu. Jadi tadi kan kita sudah mendapat 3 contoh teman kita yang sudah maju pertama duluan ya. Jadi
masuk ke materi warna. Jadi buat teman-teman presentasi selanjutnya kalau ada unsur warna jangan dipakai karena kita belum masuk unsur warna. Joan maju pertama sudah bagus, sudah berani menjadi percontohan untuk seterusnya, sudah mau ada koreksi gitu ya dari pekerjaannya Joan yang nanti digunakan oleh teman-temannya, seperti Joan berani mengungkapkan unsur yang dipakai ini unsur warna ya, walaupun sebenarnya unsur warna ini belum kita pakai dalam proyek ini. Oke, itu sudah jadi satu keberanian Joan maju pertama. Tepuk tangan untuk Joan. Oke, selamat malam. Ya. Nah, yang selanjutnya kalau ada unsur warna silakan dihilangkan karena kita belum masuk ke materi warna. Ya, yang kedua siapa? Herman. Oke, Herman, silakan presentasikan karya seni. Kak, karya seninya sambil di depannya ya. Ya, oke. Selamat sore. Nama saya Irwan. Karya saya terinspirasi dari jembatan. Bagian postur itu ada garis, ada garis, dimana garis itu stick-stick disusun secara horizontal atau ada rantai jembatan, dan vertikal itu tiang pagar atau penyangga, dan diagonal itu tangga di kedua ujung sehingga rasa struktural yang jelas. Bagian bidang unsur yang ada pada karya tinggi desa itu garis, bidang, benang, dan tekstur. Saya akan menjelaskan bagian kedua bidang, dimana susunan stick horizontal bidang atau lantai atau degradasi. Bagian ruang itu ada ruang kosong di bawah jembatan bagian sini. Saya ciptakan kesan kelalaian dan transparansi struktural. Tekstur serat kayu, stick ekstrim menjadi tekstur alami yang seragam. Prinsip yang ada pada karya saya itu keseimbangannya simetris. Tiga sisi pengaturan secara simetris terhadap bagian tengah jembatan. Yang kedua itu repetisi atau irama. Dua ujung agar sudutnya sama dan simetris. Yang ketiga, kekuatan sambungan lem antara stick agar struktur tidak goyah atau rapuh saat berdiri sendiri. Yang keempat, presisi memotong stick untuk bagian tangga yang Oke, terima kasih Herman, tangan untuk jaksa. Nah, dari keseluruhan konsepnya terinspirasi dari karya
terima kasih Herman. Sama-sama. Yuk, satu lagi. Satu lagi siapa? 35 poin. Kak Sharon nggak akan tunjuk. Jadi teman-teman harus ini ya, harus percaya diri sama karyanya, harus berani speak up. Yuk. Kalau nggak speak up, Kak Sharon nggak tahu kalau karyamu ternyata luar biasa. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada. Ini siapa nih? Mas Nat. Jesslyn. Selamat sore Bu. Perkenalkan, Ya. perkenalkan nama saya Jesslyn. Jesslyn. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya Nirmana 3 dimensi yang telah saya buat menggunakan stick. Berikut konsep karya saya adalah membuat Nirmana 3 dimensi berbentuk segi enam dengan susunan stick es krim yang bertingkat sehingga membentuk ruang di bagian tengah. Saya mengambil inspirasi dari bentuk geometri karena bentuk tersebut terlihat sederhana, rapi, dan memiliki keseimbangan. Melalui karya ini, saya ingin menunjukkan bahwa bahan sederhana seperti stick es krim dapat diubah menjadi karya seni yang menarik, memiliki nilai estetika dan bermanfaat. Yang berikut unsur. Dalam karya ini, saya menggunakan unsur garis, badan, bentuk, ruang, dan tekstur. Garis terlihat dari susunan stick es krim, badan terbentuk dari bentuk segi enam, bentuk dan ruang terlihat karena saya ingin membentuk volume dari bagian tengah yang kosong. Tekstur dari permukaan kayu stick es krim. Saya juga menerapkan prinsip keseimbangan, rektasi, proporsi, harmoni, dan kesatuan. Yang berikut proses pembuatan dimulai dengan membuat sketsa, kemudian menentukan bentuk segi enam. Setelah itu saya menyusun dan merekatkan stick es krim lapis demi lapis hingga membentuk karya 3 dimensi. Terakhir saya merapikan sisa sel agar hasilnya lebih seksi. Tantangan yang saya hadapi adalah menjaga agar setiap sisi memiliki ukuran yang sama, menyusun stick es krim agar tetap simetris. Dan proses ini saya belajar pertemuan ketelitian, kesabaran, dan kreativitas. Demikian presentasi karya Nirmana 3 dimensi yang telah saya buat. Terima kasih. Oke, Jesslyn tadi terinspirasinya dari bentuk geometri ya. Nah, Jesslyn coba, ini catatan semuanya sudah oke. Kak Sharon cuma nambahin, coba dieksplor lagi untuk konsep dan inspirasinya. Kalau dari bentuk geometri itu kan berangkatnya dari bentuk dasar banget ya, kurang ada nilai filosofisnya gitu. Coba misalnya berangkatnya dari, misalkan ya, ini Kak Sharon kasih contoh ya. Oh, kalau Sinam tuh dari, misalkan berangkat terinspirasi dari sarang lebah, cuma dari bentuk alami. Jadi inspirasinya nggak selalu dasar banget dari bentuk geometri, kurang mendalam untuk filosofinya. Jadi coba dicari bentuk yang enam tuh di alam tuh apa sih bentuknya. Kayak tadi Yohan kan ambilnya dari bunga rampai. Si Herman itu kan dari bulatan, dari yang dia lihat di sekitar sekelilingnya. Mungkin bentuk segi enam yang lainnya bisa dari, selain dari sarang lebah, dari kebiasaannya. Mungkin dari partikel atau dari apa. Coba di-explore lagi yang bagian itu ya, jadi disempurnakan lagi. Ya. Oke, sudah bagus.
Selanjutnya Kak Sharon kasih jeda 10 menit untuk teman-teman menyempurnakan terlebih dahulu. Jadi tadi kan kita sudah mendapat 3 contoh teman kita yang sudah maju pertama duluan ya. Jadi kalau yang konsepnya masih apa? Dasar banget, ngambilnya dari bentuk dasar geometris itu bisa digali lagi. Supaya lebih kuat untuk mempresentasikan sebuah karya kita, bagaimana kita mengekspresikan. Kenapa sih Kak Sharon kok harus dicari filosofinya? Project karya kita hari ini itu kaitannya nanti kita dengan membuat logo. Ini merupakan latihan dasarnya. Nah, kalau kita membuat logo itu kan kita mencari makna filosofi dari apa yang kita gambar. Lalu inspirasinya ngambil bentuknya tuh dari mana sih? Jadi kalau yang sekarang masih dasar banget atau basic banget atau pengertiannya, pemahamannya mengenai konsep dan filosofinya masih pendek-pendek, melihatnya masih dangkal ya, bisa diperdalam lagi, bisa digali lagi. Oke, 10 menit di 17.40 nanti Kak Sharon balik lagi. Silakan dilengkapi ya teman-teman. Terus kalau ada konsep unsurnya yang masih ada warnanya silakan dihilangkan. Oke, silakan dilengkapi. Selamat sore, perkenalkan nama saya Asnat. Di sini saya akan mempresentasikan karya 3 dimensi saya. Yang pertama ada konsep dan inspirasi. Konsep karya saya adalah kurva parabola yang terbentuk dari persilangan garis. Saya mengambil inspirasi dari fenomena garis lurus yang jika disusun dengan pola persilangan tertentu dapat menciptakan suatu ilusi bentuk lengkung. Dan kenapa saya ambil inspirasi itu karena saya tertarik pada bagaimana sesuatu yang sederhana dan lurus secara individual ketika disusun secara sistematis mampu menghasilkan bentuk yang kompleks dan dinamis yang seolah-olah melengkung secara alami. Melalui karya ini saya ingin menyampaikan kesan bahwa keraturan dan pengulangan sederhana dapat menciptakan suatu karya atau keindahan visual. Selanjutnya yang kedua ada unsur dan prinsip nirmana dalam karya saya. Yang dalam karya ini saya menggunakan beberapa unsur nirmana yaitu garis, bidang dan bidang. Garis ini adalah elemen yang paling dominan yang mana ada struktural yang mana bingkai lidinya itu terbentuk dari pola garis. Selanjutnya yang kedua adalah bidang, terbentuk dari perpotongan dan kepadatan garis, yang mana di dalam karya ini itu area yang cekung ini. Selanjutnya, adapun unsur-unsur tersebut saya susun dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar yaitu seperti repetisi, irama, dan proporsi sehingga menghasilkan komposisi yang dinamis karena mata pengamat seolah mengikuti alur lengkung yang tercipta dari persilangan garis-garis lurus tersebut. Yang ketiga, proses pembuatan dan tantangan. Proses pembuatan ini saya mulai dengan tentunya mencari referensi dengan referensi di Pinterest, terus membuat sketsa dengan pola persilangan garis, kemudian menentukan komposisi, dan yang terakhir memilih material atau alat dan bahan yang saya akan gunakan. Selanjutnya ada tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah menjaga kerapian dan konsistensi antara jarak antara titik agar lengkung parabola yang terbentuk itu terlihat halus. Cara saya mengatasi hal ini adalah dengan saya mengukur dan menandai titik secara teliti. Dan yang terakhir dari proses ini saya belajar bahwa
Pentingnya perencanaan dan ketelitian karena kesalahan kecil itu mempengaruhi keseluruhan bentuk dari suatu karya. Sekian dari presentasi karya 3 dimensi saya. Terima kasih. Oke, Asma, terima kasih. Ini tadi judul karyanya kurva parabola. Ya, Terinspirasinya dari fenomena garis lengkung, betul? ya. Oke, ini Kak Sharon highlight lagi ya. Konsep, sepertinya teman-teman ini konsepnya masih bingung ya. Maksudnya terinspirasi dari apa? Kalau fenomena garis lengkungnya ini dari mana? Jadi harus lebih spesifik lagi. Cuman fenomena garis lengkung itu masih terasa abstrak ya, kurang menjelaskan fenomena apa yang dilakukan. Kita Sharon nambahin fenomena garis lengkung pada cahaya matahari pagi atau fenomena pelangi. Itu coba ditambahin ya Asad ya, coba digali lagi konsepnya atau terinspirasinya dari mana. Untuk judul karyanya juga oke, kurva parabola. Yang lainnya teman-teman yang lainnya sudah dikasih judul karyanya sudah dikasih nama. Karya yang teman-teman buat itu silakan dikasih nama, dikasih judul. Mas Nathan sudah ngasih judul itu, judulnya kurva parabola, terinspirasinya dari fenomena garis lengkung, misal garis lengkung cahaya matahari pagi. Kalau yang belum dikasih judul karya, silakan dikasih nama atau judul karyanya. Oke, selanjutnya yuk, siapa yuk? Jangan malu-malu. Selanjutnya siapa? Nah itu siapa tuh? Karyanya siapa itu? Siapa? Udah siap presentasi belum? Madu mau presentasi gak? Belum siap? Belum. Iya. Yang sudah selesai siapa lagi? Sudah selesai. Ayo, come on guys. Yang udah selesai dengan kesadaran diri silahkan presentasi, jangan malu-malu. Oke, Arya. Arya mau presentasi. Selamat sore. Perkenalkan nama saya Elia. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan karya Nirmana 3D yang telah saya buat dengan konsep dan inspirasi dari vas bunga. Unsur yang saya pakai adalah garis unsur utama yang saya pakai adalah garis yang adalah unsur dominan karena keseluruhan objek dibangun menggunakan kumpulan garis lurus. Kedua, bidang karena garis yang berjejer rapat dapat membentuk bidang semu pada bagian luar objek dan juga terdapat bidang geometris nyata yaitu persegi. Terus prinsip yang digunakan adalah pertama irama. Irama merupakan prinsip utama yang saya pakai untuk objek ini supaya terasa hidup karena terdapat gradasi kemiringan garis yang disusun secara matematis dan teratur dari atas hingga ke bawah. Kedua, gerakan karena adanya irama dan perubahan sudut garis yang terus-menerus sehingga mata kita dibuat mengikuti alur garis dari atas hingga ke bawah.
Ketiga, keseimbangan, karena objek ini menerapkan keseimbangan simetris yang dinamis, yaitu struktur persegi bagian atas dan bagian bawah memiliki ukuran yang sama sebagai penyeimbang. Keempat, kesatuan, karena dengan menyatukan banyak garis atau garis lurus, maka objek ini mulai terlihat dan terbentuk. Tantangan yang saya alami selama pembuatan adalah kemampuan tangan dalam menyusun objek ini tidak konsisten, karena saya bukan seseorang yang rapi dalam menyusun, sehingga terkadang susunannya pasti bisa miring. Jadi saya harus mengulanginya lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih Elia, bukan untuk Elia. Ini lagi-lagi semuanya sudah oke. Catatannya hanya catatannya yang diperdalam. Kalau inspirasi dari Fatima, filosofinya misalnya menggambarkan wajah kehidupan kah, Fatima melambangkan tempat yang menjaga, merawat, memungkinkan kehidupan tumbuh. Nah, itu mungkin bisa ditambahin dari kalimat seperti itu ya Elia, atau gimana Elia, perspektif Elia dalam melihat Fatima itu filosofinya seperti apa, itu bisa ditambahkan ke catatan yang di buku A3-nya itu ya, diperdalam untuk filosofinya. Untuk judul karyanya apa nih Elia? Belum ada atau belum terpikirkan? Kalau belum ada boleh Judulnya adalah persegi spiral. persegi spiral. Oke. Oke Elia, ya persegi spiral menginspirasi dari mana? Opsinya bangkit, opsi saja, yang lainnya juga oke. Maksudnya, yo, siapa? Ini kita kalau hari ini sudah selesai, besok kita masuk perspektif sederhana. Jadi kalau hari ini teman-teman sudah bisa presentasi semua, ya besok kita sudah mulai masuk materi baru. Yuk, pengen cepet selesai hari ini atau mau mundur lagi? Nanti mundur lagi kita ketinggalan kereta. Kemon teman-teman, siapa yang mau presentasi lagi? Ayo. Ayo, beranikan dirimu, guys. Yang nunduk-nunduk itu, Kemon. Aku tahu kalian udah selesai, tapi Kemon. Yuk, siapa yuk? Nah itu siapa punya siapa itu tuh udah selesai kan? Belum selesai. Tulis-tulisnya belum selesai. Ya wes, kasih waktu 10 menit lagi menyempurnakan yang belum selesai itu. Nanti aku kembali 17 berapa nih, 17, 13 ya, 10 menit lagi ya guys ya.
Begini, tanda begini bro, suara pelan, agak kuat tapi jangan kuat kenal ya. Ya, tarik pelan-pelan aja. Ini bunga apa? Bunga stick. Kemarin kita mau juga kemarin, dalam kemarin. Betul. Namanya dia. Kenapa sih? Ada si iya dikasih nama. Apa? Kau baru habis. Alam sakit kan memang. Seluruh elemen sticknya menjadi satu apa menjadi satu negara? Terus lagi prinsip desain suatu apa namanya? Menyatu menjadi satu. Menyatu menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Menjadi satu kesatuan. Objek yang berfungsi. Ponis yang dijelaskan oleh hukum salah. Keseluruhan di atas tanah dari proses yang tepat. Saya
Finishing orangnya ini apa sebenarnya kita finishing ini suatu apa ini ada terapi ya Yes, semoga salah. Andi.
Filosofis dan juga timur. Filosofinya dia menghubungkan kedua wilayah yang menjemput kayak Saja begitu, Pak. Sabi, mga kabarapon, nagtungkil pag-iipin. Pero, adalah kursi di ako tulad, SPM ini sa sekali lang. Ya Allah, kaya hindi kayo tao. Intinya sebentar sampai. Mate. Ini bahasa dia bukan sama. Ya, Pak Kontes, dan dia Pak, biasa bawa di sini Pak. harusnya yang ditimbangkan masih cukup semua. Yang lama cukup semua dari depan. Iya. Baru dikasih peta juga biar itu tentu dari posisi yang kita lihat. Saya lihat yang dilihat. Terus ini bahasa bilang bisa sendiri. Nah, Ini apa? pernah Pak. Ini tangga, itu bukan ada tetap naik kan? Kalau yang sini kan Jembatan. kalau depan Orang lain turun kembali. Iya, kayak gitu. Dari. Tahu, banyak. Dia kasih malu buat kita apa nak? Ini baru terjadi error.
Tidak ada ini. Barkas mana? Yosua kayaknya. Ini barkas nyala. Baru nyala. Tuh kan. Jangan kenapa sih? Tapi dia ada punya ini apa di bawah? Iya kasih tahu. Ini saya bilang jaringan di HP ini mau apa sih? Tidak ada. Kita cari bulan itu. Tidak ada. Selain jembatan, soalnya kemarin dari operasi jembatan di rumah itu Pak. Bukan dia ini. Dari menuju jembatan. Baik, kalau kita tahu sekitar Ada yang sudah bersikutu, ada yang sudah mau sepatu, jadi saya dari anak jadi yang kelihatan tapi kelihatan juga karena sedikit kan. Yang datangnya lebih gaya kan? Yuk, siapa yuk? Selanjutnya yuk. Ini baru 5 anak loh. Yuk, siapa lagi yuk? Kalau tanya ini kan jelas sekarang sedang belum ada. Gitu. Kurang 5 lagi nih. Kurang 5 lagi. Cuma kurang 5 anak lagi loh nih. Waktunya tinggal berapa nih? 45 menit. Ayo, kalau presentasi besok berarti nilainya nggak 15 ya, kurang lagi. Sudah nggak ada yang mau presentasi? Kak Sharon nggak akan tunjuk dari kesadaran teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak berani speak up tentang karyanya, maka Kak Sharon nggak tahu. Kalau nanti teman-teman someday punya bisnis, tapi teman-teman nggak berani speak up, ya nggak akan ada yang tahu. Jadi ini melatih keberanian, kepercayaan diri teman-teman. Yuk. Kalau hitungan sampai 10 nggak ada, Kak Sharon close kelas hari ini. Berarti besok yang mau nyusul berarti nilainya nggak 15 ya teman-teman. Poinnya nggak 15. Kemon, cuma tinggal 5 anak aja yuk. Yuk, siapa nih? Halo Miss, perkenalkan nama saya Adervin. Oke, Adervin, silakan presentasikan karya senimu.
Konsep karya ini adalah keseimbangan dan keterhubungan dua bidang yang terpisah dihubungkan menjadi satu kesatuan sehingga tetap stabil. Terus unsur dari karya ini yang pertama titik terlihat pada ujung-ujung stik es krim. Yang kedua adanya ruang kosong di bawah permukaan, dan yang ketiga warna alami dari stik es krim yaitu warna coklat. 3 prinsip. Yang pertama ada kesatuan, semua stik es krim disusun menjadi satu karya yang utuh. Yang kedua irama, pengulangan susunan stik es krim. Yang ketiga harmoni, kesamaan bahan, warna, dan bentuk membuat karya terlihat serasi. Tantangan saya adalah menyusun stik es krim agar karya dapat berdiri dengan kokoh. Sekian presentasi saya, terima kasih. Terima kasih ya Devin, sudah berani mempresentasikan karya seninya. Oke, ini Devin tadi terkait unsur warna itu kan dihilangkan ya? Ya. Oke, unsur warna ini dihilangkan dulu karena kita belum masuk ke warna. Jadi nanti dihapus aja. Kemudian ini judul karyanya namanya apa? Sudah ada atau belum dikasih nama? Belum. Oke, nanti dikasih judul karyanya ya. Terus terinspirasinya dari apa ini? Dari lampu hias. Dari lampu hias. Bentuknya, maksudnya terinspirasinya dari bentuk alam apa atau apa? Kalau tadi kan Yohan dari bunga teratai, terus ada Herman dari jembatan, kemudian Kathleen dari segi 6 tapi di 6-nya mungkin itu dari Sarawak, kemudian asap dari kurva parabola, dari fenomena garis lengkung. Kemudian Elia terinspirasi dari pas bunga. Nah ini Adervin terinspirasinya dari lampu. Ya. Lampu itu kan banyak bentuknya ya Adervin. Ya. Nah coba lebih spesifik lagi, misalkan bentuk lampu yang seperti apa? Atau itu kan tengah lingkaran tuh. Lampu gantung. Lampu gantung. Oke, lampu gantung kan banyak macamnya ya. Itu terlalu general, kurang spesifik inspirasinya. Mungkin Sharon tengah lingkaran, entah itu dari cahaya matahari terbenam. Itu kan masih berkaitan sama lampu tuh, sama sinar. Ya. Nah, filosofinya lebih diperdalam. Jadi catatan untuk Adervin ada 2. Pertama dikasih judul karya. Entah itu judul karyanya namanya Sunset in the Afternoon atau apa gitu kan. Terus inspirasinya terinspirasi dari sinar matahari terbenam. Terus filosofinya apa tuh? Jadi ada 3 poin ya, judul, inspirasi, kemudian filosofi, itu dilengkapi. Ya. Oke, Adervin, terima kasih. Iya, sama-sama. Mantap ya Adervin. Iya, Miss. Bingung nggak? Kalau bingung, ada yang bingung nggak? Tidak. Oke, kalau tidak, Kak Sharon anggap sudah oke ya. Tapi kalau nggak tahu, bilang aja Kak Sharon, ini aku masih belum paham ya, ini maksudnya seperti apa, nggak apa-apa, nanti Kak Sharon jelaskan ulang. Yuk, selanjutnya siapa? Sore Bu. Siapa ini? Iya, Ya. siapa? Perkenalkan nama saya Elin. Kamu oke, El. Silakan presentasikan karya senimu, El. Ini konsep dari karya saya menggunakan konsep permainan perspektif visual dalam elemen-elemen statis atau garis lurus dan bidang datar yang dimanipulasi untuk menciptakan kesan gerak berputar atau rotasi dan ruang 3 dimensi yang merujuk ke dalam. Inspirasinya itu karya saya terinspirasi dari fenomena alam dan struktur buatan manusia yang menampilkan pola yang berulang atau rotasi dan pertumbuhan organik dalam bentuk geometris. Unsurnya dia itu ada garis sebagai unsur dominan dalam karya ini,
Situ ada bidang terbentuk dari pertemuan garis-garis yang menyusun bentuk persegi di bagian luar. Situ ada ruang atau ilusi. Meskipun dibuat di atas bidang datar 2 dimensi, susunan garis tersebut menciptakan kedalaman atau efek 3 dimensi, seolah-olah bidang tersebut masuk ke dalam atau memutar. Keempat, ada gempal. Adanya kesan volume yang tercipta dari permainan perspektif garis yang memusat. Pada prinsip nirmana, ada irama terlihat dari pengulangan garis dengan interval atau jarak yang berubah secara konsisten sehingga menimbulkan kesan gerak mengalir menuju titik pusat. Keseimbangan karya ini menggunakan keseimbangan simetris radial meskipun terlihat memutar. Berat visualnya terbagi rata-rata karena pola spiralnya berpusat di tengah. Proses dan tantangan dari karya saya adalah saat menggambar atau menentukan titik potong pada setiap sisi persegi dengan jarak yang akurat atau presisi. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Judul belum ada. Judulnya belum ada. Oke. Baru tadi mau ini. Bentar. Oke, El. Untuk konsep kesan gerak itu bentuknya aku yakin bikinnya susah ya, karena itu muter-muter. Konsepnya fenomena alam pertumbuhan organik. Nah, ini kan kalimat fenomena alam pertumbuhan organik ini kan masih general ya. Coba dispesifikin lagi, fenomena alam pertumbuhan organik apa? Misalkan tumbuhan apa? Kemudian filosofinya apa? Bingung nggak? Bingung nggak? Hah? Masih bingung? Iya. Kalau masih bingung, jadi simpelnya gini. Kalau konsepnya L ini udah benar, kesan gerak, berputar. Nah, konsep tuh menjelaskan bentuk dari karyanya tuh seperti apa sih. Oh, bentuknya segi 4, oh tapi ada kesan gerak berputar gitu kan. Untuk inspirasinya ini kurang dalam. Jadi fenomena alam pertumbuhan organik tanaman apa misalnya, yang dia itu pertumbuhannya memutar. Oh, kalau Kak Sharon lebih gampangnya ya, inspirasinya terinspirasi dari misalkan pusaran angin kah, itu kan lebih apa ya, lebih relevan ya. Kalau pertumbuhan organik tuh kan stigmanya tuh kan pertumbuhan ke atas. Kalau L bisa cari tanaman apa yang pertumbuhannya dia berputar, entah itu mungkin tanaman rambat. Nah, itu jenis tanamannya apa. Jadi kalau cuma fenomena alam pertumbuhan organik itu masih general, masih umum, kurang spesifik inspirasinya. Oke, bisa digali L? Bisa yuk. Ini iya aja nih, L ngerti nggak? Ngerti nggak nih L? Masih bingung? Ngerti ya? Ya Bu. Kalau masih bingung nanti tanya Pak Ivan. Ya Bu. Kemudian untuk karyanya L itu ruang sudah betul. Tadi yang jembatan itu kan Herman. Kenapa kok punyanya L dia unsurnya disebutkan ruang betul? Karena dia titiknya terhubung dengan garis. Kalau punyanya L kan enggak. Jadi sampai sini punyanya Herman kan nggak terhubung. Ada alas bidangnya, cuma tidak terhubung, tidak saling terhubung. Oke, Herman sama L sampai sini sudah lebih jelas ya? Apa masih bingung? Herman mana Herman? Ada Bu. Oke,
Oke deh. Yuk, Makasih Bu. sama-sama. Satu lagi. Kurang ini ya. Kurang 2 anak ya? Madu dan Iya, kurang 2 anak. Ayo, siapa nih? 30 menit lagi. Nah, ditunggu-tunggu ini dari tadi nih. Gak presentasi. Coba. Oke, halo, perkenalkan nama saya Madu. Ya. Jadi konsep dan inspirasi dari karya yang saya bikin itu, konsepnya dari karya saya adalah abstraksi geometris dinamis. Karya ini menggunakan elemen garis tegas yang membentuk struktur kubus atau balok terbuka untuk menciptakan kedalaman visual dan irama. Inspirasi saya mengambil inspirasi dari arsitektur kontemporer dan struktur langka bangunan modern. Dengan ini didasari oleh ketertarikan pada keindahan garis-garis struktural yang efisien namun tampaknya megah saat disusun dalam berbagai sudut. Terus yang kedua ada unsur. Dari unsur ini terdapat 4 unsur, yaitu garis yang diwakili oleh garis-garis yang menjadi rangka utama tulisan buku. Yang kedua, garis yang menyusun sisi-sisi kubus. Terus ada ruang atau volume. Adanya rongga yang nyata di dalam struktur kubus yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang keempat ada titik, yaitu titik temu antar stick yang menjadi simpul kekuatan struktur. Yang ketiga prinsip pengulangan, repetisi, pengulangan bentuk kubus yang sama secara berulang-ulang untuk menciptakan harmoni. Ada gradasi dan dinamika, penempatan kubus dengan ketinggian dan sudut kemiringan yang berbeda, membentuk kesan atau gerakan perpindahan ke arah atas. Terus ada keseimbangan atau balance. Meskipun terlihat abstrak dan miring ke berbagai arah, karya ini tetap stabil karena berpihak pada satu landasan atau alas yang kuat. Terus ada kesatuan atau unity, seluruh elemen stick yang menyatu menjadi satu kesatuan objek yang harmonis. Yang keempat, tantangan saya membuat karya ini adalah dari presisi sudut. Saya harus memastikan setiap stick terpotong dan terpasang dengan sudut yang tepat supaya membentuk kubus yang sama. Terus ada kekuatan struktur. Saya harus menjaga agar tumpukan kubus yang menjulang tetap stabil dan tidak roboh saat proses pengeleman. Ada kerapian atau finishing, menghilangkan sisa-sisa lem yang lebih agar santungan terlihat bersih dan rapi. Terus ada kesabaran, memerlukan ketelitian tinggi dalam menyusun stick-stick tertentu agar mendapatkan komposisi dinamis namun tetap estetis. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Terima kasih Maju. Ini pas Iya. kesulitannya bersihin yang kayak sama balaba itu ya Wania ya? Iya. Nyangkut ya. Oke, konsepnya sudah bagus, abstraksi geometris, dinamis. Inspirasinya arsitektur bangunan modern. Nah, ini arsitektur bangunan modern ini enggak kalimatnya general. Mungkin lebih spesifikin lagi. Yang modernnya tuh era berapa? Era 50 kah? Era 50, 1950 kah? 1960 kah?
mungkin ditambahin lagi ya, nanti bisa ditambahin lagi. Ya. Oh, bangunan era style jam, era style Alnam. Jadi ide teman-teman itu berangkatnya jelas dari mana asal usulnya, nggak asal copot. Ketika nanti teman-teman menghadapi klien nih di logonya nih terinspirasi dari mana? Terus misalkan order dia customer atau klien order logo di bidang F&B, pengen bikin logo untuk brand botol misalkan. Nah, kita tahu terinspirasinya pasti dari daun teh. Nanti daun teh yang seperti apa? Kalau cuma kalimatnya terinspirasi dari daun teh itu kan terlalu general, kurang spesifik, kurang berikutnya klien dan juga di audiens yang melihat logo tersebut. Jadi ini versi latihan mininya teman-teman. Kalau kalimat teman-teman mengenai konsep dan inspirasinya general, coba lebih dispesifikin lagi. Oke, terima kasih Naju. Yuk terakhir. Sama-sama. Terakhir. Ada Yosua. Oh, ada Joshua dan Rita ya? Yani. Oh Yani. Rita nggak masuk ya? Nggak ada. Yuk 2 orang lagi, waktunya tinggal 30 menit kurang. Come on. Selamat sore Miss, perkenalkan nama saya Yani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Di sini saya membuat tempat pensil dari stek es krim adalah kerajinan daur ulang fungsional yang mengubah material sederhana menjadi wadah alat tulis. Karya ini termasuk dalam karya seni rupa 3 dimensi karena memiliki volume ruang dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Yang pertama konsep daur ulang, memanfaatkan limbah atau sisi stik kayu menjadi produk bernilai seni dan fungsi. Konsep konstruksi, menerapkan teknik mengusung dan menerapkan stik dengan lem tembak hingga membentuk bangunan seperti balik, tabung atau segi enam yang mampu menampung beban. Fungsionalitas, menjadikan karya seni memiliki kegunaan praktik sehari-hari, yakni sebagai wadah untuk merapikan alat tulis. Unsur yang digunakan itu adalah titik, garis, bidang, bentuk, ruang, dan tekstur. Fixit, keseimbangan, simetris sisi kiri kanan depan belakang sama ukuran agar pokok berdiri. Kesatuan, semua stik disusun rapat. Posisi, perbandingan alas, tinggi, dinding dan lebar sesuai kebutuhan menampung tempat alat tulis. Irama, susunan berulang stik memberikan kesan teratur. Penekanan bisa diberi hiasan sederhana agar terlihat bagus. Tantangan yaitu kekokohan sambungan. Lem mudah lepas jika kurang tepat atau kekokohan sambungan lem mudah lepas jika kurang tepat atau belum kering penuh. Ketaatan ukuran, stik kadang berbeda panjang atau lebar, susunan miring atau celah terbuka. Kecepatan ukuran, stik menjadi sulit menjaga sudut tepat 90%, bentuk menjadi tidak rapi.
Kerapian permukaan, ujung stik bisa kasar atau tidak sejajar. Waktu pekerjaan butuh ketelitian dan waktu menumpuk lem kering atau lapisan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, Yani. Yani kelas berapa Yani? Yani kelas berapa? SMP, SMA? SMA SMA kelas? 12. SMA kelas 12. Berarti kelas 2. Kelas 3. Oh, kelas 3. Kelas 3 SMA. Coba, tadi Kak Sharon kurang jelas karya seninya yang mana? Terbuat dari tempat pensil. Coba ditunjukkan ininya, karya seninya, diperlihatkan ke kamera. Yang mana? Wow, karyanya lumayan masif ya, ini masif nih. Oke, karyanya bagus ya nih. Hasil karyanya bagus, cuman untuk konsep sama inspirasinya ini Kak Sharon banyak notes untuk Yani. Kalau teman-teman tadi sedikit notes, kalau untuk Yani lumayan banyak nih. Cuman nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran Yani ya, boleh dicatat ya. Oke, Miss. Itu karyanya udah bagus banget sebenarnya ya. Niat banget itu, karena sampai full nggak rongganya nggak banyak gitu kan. Nah, yang jadi catatan, ini kayaknya Yani ada miskonsepsi terkait pembahasan konsep. Jadi konsep yang dimaksud Kak Sharon ini bukan konsep mengenai materialnya. Memang materialnya kita pakai stick es krim, tapi yang dibahas bukan konsep material daur ulang, tapi pendekatan desainnya. Nah, itu kan bentuknya apa? Segi 6 ya? Bentuknya segi 6. Bentuknya apa itu? Coba Kotak lihat pensil. lagi. Kotak pensil. Berarti terinspirasinya kan dari kotak pensil tuh. Jadi nanti nulisnya di buku A3 ya, terinspirasi dari kotak pensil. Oke. Jadi direvisi nanti ya. Oke, Miss. Konsep. Jadi Kak Sharon pertama ngomongin konsep dulu. Konsep sama inspirasi beda ya. Konsep dari karya Yani, karyanya nanti dikasih judul misalnya kotak pensil tuh namanya apa sih? Pencil case ya. Mungkin magical pencil case judul karyanya. Konsep dari magical pencil case terbuat dari susunan bidang yang memutar, membentuk bentuk geometris 3 misalnya ya kan, yang disusun secara bertingkat. Nah, cara menyusun kalimatnya seperti itu. Untuk inspirasinya, karya ini terinspirasi dari tempat pensil yang dilihat sehari-hari. Oke. Kenapa Yani terinspirasi atau memilih bentuk dari kotak pensil? Karena menurut Yani, filosofi kotak pensil itu sangat menyelamatkan hari-hari Yani dalam menyimpan alat untuk sekolah, misalnya pensil, penghapus. Jadi itu filosofi untuk diri Yani sendiri. Cara menyusun kalimat bisa seperti itu. Oke, Miss. Oke, cuma itu aja yang direvisi untuk Yani. Judul, konsep, dan inspirasi. Filosofi, ada 4 ya, judul, konsep, inspirasi, filosofi. Sisanya karyanya sudah bagus, cuman kurang pendalaman filosofinya aja. Terima kasih Yani, tepuk tangan untuk Yani. Terima kasih.
Sama-sama. Ini sudah semua? Sudah semua. Oh, terakhir kurang Yosua ya nih. Yuk. Shalom. Perkenalkan nama saya Iya. Yosua. Silakan Yosua presentasikan karya senimu. Saya akan mempresentasikan hasil karya saya. Pertama yaitu konsep. Konsep karya saya adalah meja dari stick es krim. Saya mengambil inspirasi dari objek berupa meja sederhana yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena meja merupakan benda yang fungsional dan memiliki bentuk yang mudah diterapkan dalam karya miniatur. Melalui karya ini, saya ingin menyampaikan pesan bahwa bahan sederhana seperti stick es krim dapat diolah menjadi karya yang kreatif, menarik, dan bermanfaat, sekaligus melatih kreatif, ketelitian, dan keterampilan membuat sebuah konstruksi. Yang kedua adalah unsur. Dalam karya ini saya menggunakan beberapa unsur nirmana, yaitu garis, bidang, bentuk, tekstur ruang. Unsur-unsur tersebut saya susun dengan menerapkan prinsip keseimbangan, repetisi, proporsi, harmoni, dan kesatuan, hingga menghasilkan komposisi yang seimbang, harmonis, kokoh, dan menunjukkan bentuk meja mini yang sederhana namun menarik. Prinsip tujuan saya adalah menciptakan media yang seimbang, profesional, dan fungsional namun bernilai estetis tinggi. Yang terakhir yaitu tantangan. Tantangan yang saya hadapi adalah kesulitan yang dialami, yaitu menyusun dan mengatur kerangka meja. Hal yang dipelajari misalnya pentingnya perencanaan, penelitian, atau eksplorasi desain. Terima kasih. Oke, terima kasih Yosua. Sudah komplit semuanya. Yang ini nggak ada. Oh, ada satu notnya cuma judul karyanya aja belum ya? Judul karya. Judul karyanya belum ya? Oke, nanti ditambahin ya. Notnya cuma itu aja. Yang lainnya sudah betul semua. Oke, terima kasih Yosua. Iya, sama-sama, Miss. Nah, teman-teman sudah semua ya. Terima kasih untuk sudah semua. Masih ada berapa? Ayo, siapa? Siapa saja? Oh, masih ada 2 orang. Siapa aja yang belum? Mikael, Miss. Oh, Mikael. Bentar, yang kurang siapa aja? Mikael sama? Rita. Mikael sama Rita. Ya, Miss. Ian nggak masuk ya? Tidak. Shirley juga enggak ya? Tidak ada juga. Oke, Mikael. Yuk, segera yuk. Silakan presentasikan karya senimu. Jadi ini sama karya Ibu,
Oke. Sharing aja dulu konsepnya, nanti tugasnya boleh menyusul ya, nggak apa-apa ya, tapi disusulkan ya. Ya Bu. Oke, jadi konsep dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja Nirmana Trimatra. Jadi konsep dan inspirasi itu konsep karya saya adalah struktur spiral parametrik. Saya mengambil inspirasi dari gerakan angin puting beliung dan struktur DNA karena bentuk-bentuk tersebut merepresentasikan kekuatan, pertumbuhan, dan perputaran yang dinamis dalam ruang 3 dimensi. Melalui karya ini, saya ingin menyampaikan kesan estetis yang modern, elegan, sekaligus kokoh melalui susunan material yang sederhana. Ketiga, unsur dan prinsip Nirmana. Dalam karya saya menggunakan beberapa unsur Nirmana, yaitu garis, bidang, bentuk, dan ruang. Unsur garis dan bidang didapatkan dari bentuk fisik stick kayu yang lurus dan pipi. Unsur-unsur tersebut saya susun dengan menerapkan prinsip irama, repetisi atau pengulangan, dan kesatuan. Setiap tingkatan stick kayu ditumpuk dengan sudut kemiringan yang bergeser secara konsisten, sehingga menghasilkan komposisi yang dinamis, harmonis, dan menciptakan ilusi gerakan berputar atau terpiling yang seimbang. Keempat, proses pembuatan dan tantangan. Proses pembuatan dimulai dari membuat sketsa geometris untuk menentukan sudut putaran, kemudian menyusun dan mengelem stik kayu satu persatu dari dasar hingga ke atas secara presisi. Tantangan yang saya hadapi adalah menjaga stabilitas struktur agar tidak miring atau roboh saat tumpukan semakin tinggi. Untuk mengatasinya, saya menggunakan alat bantu ukur dan memastikan lem benar-benar kering di setiap lapisan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Dari proses ini saya belajar pentingnya ketelitian, kesabaran, dan pemahaman kalkulasi geometri dan mengeksplorasi desain Trimatra. Demikian presentasi karya Nirmana saya. Terima kasih. Terima kasih Mikael, ini sudah sangat sempurna ya untuk konsep keseluruhan filosofi. Judulnya cuma pernah dikasih judul ya? Kamu bilang? Judulnya Pilin Selaras. Apa pilin? Pilin Selaras. Pilin selaras. Oke, good point. Semuanya filosofi secara konsep sudah oke, tinggal eksekusinya ya. Sayangnya kamu kok terlambat. Sudah oke semua ini. Yuk, terakhir. Terima kasih Mikael. Jangan lupa itu ya, disusulkan ya untuk karya sing ekstrimnya. Yuk Rita, yuk terakhir silakan presentasikan karya sing. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya akan presentasikan hasil kerja saya. Yang pertama itu ada konsep komposisi penataan elemen biar rapi dan ada aturannya, alurnya, hierarki visual. Bikin satu hal paling muncul duluan. Dan kontras, adanya pembedaan kuat, gelap, terang, besar, atau kecil. Kesatuan, semuanya elemen mengembang, satu gaya, satu warna.
keenam itu keseimbangan. Yang ketiga, prinsip keseimbangan, bobot visual seimbang. Yang kedua itu kontras, ada perbedaan kuat. Penekanan, ada satu titik fokus. Proporsi, ukuran elemen rapi lurus. Yang kelima, pengulangan gaya sama berulang. Ruang, ada ruang white space. Tentangannya saya itu tentangan ada dan desain berantakan atau kegiatan dengan keseimbangan, kesatuan dan keseimbangan. Elemen ditumpuk dan atur, warna, bentuk enggak nyambung, hasilnya enggak harmonis. Kita harus tentukan dengan lemnya agar bisa Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kita untuk presentasinya. Untuk Rita nih, coba lihat karya seninya Rita, ditunjukkan ke kamera. Kak Sharon nih malah belum nangkep konsep inspirasi filosofinya karena Rita presentasinya patah ngomongnya kurang jelas. Coba besok Rita presentasi ulang.
kasih, Miss. Oke. Oke teman-teman, waktunya tinggal 3 menit. Silakan teman-teman. Terima kasih untuk hari ini. Besok kita sudah masuk ke perspektif sketsa susunan benda sederhana. Jadi besok disiapkan buku gambar, pensil, dan menghapusnya. Oke, saya kembalikan ke Bu Margaret. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sharon. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai ketemu besok sore ya. Bye-bye. God bless. Bye-bye. God bless you guys. God bless. Bye.